Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bertamasya di dunia ilmu. Barangkali kita tidak piknik keluar kota, tidak ke puncak, tapi insyaallah kita piknik di ilmu syariat. Karena bagian dari piknik seorang muslim adalah menelusuri hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau masih muda pernah diajak rombongan teman-temannya, ayo kita jalan-jalan. Dan di Damaskus termasuk di antara tempat yang ada banyak destinasi wisata. Seperti rumah gede itu ya. Apa kalau di sana itu namanya? Yang rumah besar itu? Enggak, dia rumah dari batu besar sekali. Yang kayak gitu banyak di Damaskus. Lalu Syekhul Islam menolak ajakan teman-temannya. Kemudian temannya berangkat, beliau belajar. Apa yang beliau pelajari? Kitab Raudhatun Nadhir. Sore harinya teman-temannya pulang. Kemudian mereka bercerita, kami tadi lihat ini, pada waktu piknik ketemu ini dan seterusnya. Apa kata Syekhul Islam? Kami melihat ini, saya melihat ini di kitab Raudhatun Nadhir. Jadi kita sama-sama piknik. Namun yang satu piknik melihat alam, yang satu piknik melihat kitab. Membaca syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah ada dua, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Dan ayat syar'iyah jarang untuk ditelusuri oleh manusia. Mereka barangkali lebih bisa menikmati ayat kauniyah. Itu pun kalau tujuannya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dominan orang ketika piknik tujuannya adalah untuk having fun saja, sebatas senang-senang, tidak ada niat dalam rangka untuk tadabbur alam. Tayyib. Kita akan mempelajari salah satu di antara aturan syariat, yaitu tentang ilmu waris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada motivasi untuk belajar ilmu waris. Ta'allamul fara'idha fa innahu nisful ilmi. Pelajarilah ilmu faraid karena ilmu faraid itu setengah ilmu. Pelajarilah ilmu faraid karena ilmu faraid itu setengah ilmu. Coba kita lihat hadisnya. Di buku ada ya hadis itu. Tentang keutamaan belajar ilmu faraid di bagian muqaddimah. Jadi ada sisi keutamaan belajar ilmu faraid. Ta'allamul faraidha fa innahu nisful ilmi. Pelajarilah ilmu faraid karena ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Kenapa disebut sebagai setengah dari ilmu? Para ulama menjelaskan karena ilmu yang dipelajari oleh manusia itu ada dua. Ilmu berkaitan dengan kehidupan dan ilmu yang berkaitan dengan kematian. Sementara ilmu faraid itu dipelajari berkaitan dengan urusan pasca kematian. Dan sesuatu kalau dijejerkan dengan lawannya, maka menjadi setengahnya. Sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya, maka menjadi setengahnya. Sehingga ilmu faraid disebut sebagai setengah ilmu karena dia disandingkan dengan lawannya. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai keabsahannya, dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini statusnya hadis yang dhaif. Baik. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang masalah ilmu faraid, terlebih dahulu kita akan berikan sedikit muqaddimah. Yang pertama, dalam kajian ilmu waris itu ada dua unsur
Yang pertama adalah kajian fikih dan yang kedua adalah kajian perhitungan. Yang pertama kajian fikih, yang kedua unsur perhitungan. Kajian ilmu waris dari sisi fikih sifatnya lebih membahas kepada teori, aturan-aturan yang diberikan oleh syariat terkait masalah warisan. Saya sebutkan beberapa contoh di buku di halaman Romawi yang ke-7. Anak lelaki mendapatkan jatah warisan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Contoh yang lain, orang yang beda agama dia nggak bisa saling mewarisi. Muslim nggak bisa ngasih warisan ke non-muslim yang kafir, orang kafir juga nggak bisa ngasih warisan ke muslim. Contoh yang lain, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Nabi SAW melarang la wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Contoh yang lain misalnya saudara terhalangi karena ada anak laki-laki atau karena ada ayah. Nah, kaidah-kaidah seperti ini dibahas dalam kajian ilmu waris di bagian fikih. Dan insya Allah kaidah ini lebih mudah untuk dipelajari. Sehingga kalau misalnya antum melihat kajian ilmu waris itu sesuatu yang rumit, kayaknya kok repot, mohon dipahami, untuk kaidah fikihnya di ilmu waris nggak begitu sulit. Bisa dihafalkan, mudah untuk dipahami, karena sifatnya adalah kaidah umum. Dan sampai di kaidah ini kita belum membahas masalah perhitungan. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur perhitungan. Nah, mungkin bagian ini yang lebih rumit. Sehingga kenapa sebagian orang menganggap bahwasanya ilmu waris itu sulit? Karena ada unsur perhitungan. Dan ini perlu untuk lebih serius, sampai ngitung bagian akhir, ada sebagian orang yang mau ngitung dan banyak yang tidak mau ngitung. Tayyib. Para asatidzah yang ada di Indonesia, memang ilmu ini termasuk di antara yang cukup jarang dipelajari. Sehingga waktu dulu ketika saya belajar bersama guru saya Al-Ustadz Aris Munandar, beliau sendiri termasuk tidak mendalami bagian ilmu waris dan dialihkan. Kalau saya bertanya, beliau alihkan ke ustadz yang lain. Tolong tanya Ustadz Fulan. Ada salah satu ustadz di Binbas. Dan saya sempat bertemu beliau, kemudian belajar kepada beliau bukunya Syekh Utsaimin tentang masalah warisan. Ya, meskipun tidak sampai selesai dan beliau sudah meninggal dunia rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian dari peninggalan beliau ngasih saya sebuah tabel daftar ahli waris. Akhirnya kami kembangkan dan jadilah buku itu, Pengantar Ilmu Waris. Semoga menjadi pahala jariah bagi beliau rahimahullah. Baik. Lalu yang kedua, tingkatan orang yang belajar ilmu waris ada dua. Yang pertama adalah masyarakat muslim secara umum. Untuk kelompok seperti ini, masyarakat muslim secara umum, mereka tidak dituntut memahami utuh masalah-masalah warisan. Namun mereka hanya diminta memahami kaidah-kaidah umum dalam masalah warisan. Sehingga kalaupun kelompok ini tidak bisa melakukan perhitungan pembagian waris, mereka tidak disalahkan, tidak dituntut untuk itu. Makanya target saya, bapak-bapak ikut kajian pengantar ilmu waris, bukan mengarahkan agar antum bisa menyelesaikan kasus, bukan. Tapi target kami adalah bagi Anda sebagai orang yang ingin belajar ilmu waris di bagian pengantar, target kita adalah antum paham tentang kaidah fikihnya. Kaidah-kaidah fikih dalam masalah warisan. Berbeda dengan tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan talibul ilmi. Para pembelajar yang mereka ingin benar-benar serius dalam belajar masalah aturan warisan. Untuk jenis yang kedua ini, mereka dituntut bisa memahami aturan warisan dengan detail, sampai bisa melakukan perhitungan. Karena tujuannya adalah dia disiapkan menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat. Sehingga bisa menjawab ketika ada orang yang bertanya. Nah, ini bagi talibul ilmi yang ada di Jami'ah, yang ada di Lipia, kemudian di Universitas Islam Madinah, mereka dituntut untuk belajar ini.
Dan kajian atau mata kuliah ilmu waris itu hanya disampaikan 1 semester. Seingat saya dulu di semester 6 kalau tidak salah. Ujiannya ya seperti ujian matematika begitu, kita dikasih 1 kertas oret-oretan. Mirip seperti dulu waktu SMA ujian matematika. Ya, cuman di situ pilihan jawabannya angka semua. Sehingga saat ujian itu kita seperti ngerjakan matematika. Tayyib. Karena para pembelajar ini dituntut harus bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Tidak hanya sebatas kaidah-kaidah umum, anak laki-laki dapat 2 kali, anak perempuan, kemudian saudara terhalangi ketika mayit punya anak laki-laki. Bukan cuma itu saja, tapi juga harus bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, kemudian bagi kita semua yang ingin belajar ilmu waris, yang tujuannya hanya memahami kaidah-kaidah umum tadi, sebenarnya maksud dibalik itu apa? Apa hikmahnya? Hikmahnya begini. Orang kalau sudah pernah mengenal dan tahu bahwasanya itu bagian dari syariat, insya Allah dia akan lebih siap menerima. Bagi para masyarakat muslim secara umum, target mereka dalam belajar ilmu waris lebih sederhana, yaitu memberikan pemahaman secara umum terkait hukum Allah dalam masalah pembagian warisan, agar nantinya ketika dia mendapatkan arahan dari seorang ustadz dalam membagi warisan, dia bisa menerima dengan baik. Kita tahu banyak di antara masyarakat kita yang kadang dia nggak terima terkait pembagian hukum waris, terutama kalau sudah ada perbedaan antara laki dan perempuan. Perbandingan yang diberikan oleh syariat berapa, Pak? 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Bagi orang yang nggak punya muqaddimah tentang ini, berontak dia. Kok bisa? Apalagi kalau orang tua pernah berpesan, kalau bisa harta ini dibagi rata untuk semua saudara-saudara kamu. Akhirnya saat pembagian warisan, hukum Allah dikesampingkan, dan dia lebih memilih keputusan pribadi, atau bahkan sampai kadang datang ke pengadilan. Lain halnya kalau orang sudah pernah menerima penjelasan tentang seperti ini, dia tahu ini hukum Allah, dia tahu ini adalah penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya dia lebih siap untuk menerima, sekalipun bisa jadi dia di posisi yang dirugikan menurut perhitungan manusia. Meskipun dia sebagai orang yang hanya dapat setengah dari kakaknya yang laki-laki, tapi dia mau untuk menerima hukum itu karena dia sudah punya muqaddimah. Makanya target kami dengan menulis buku pengantar ilmu waris yang itu kita sebarkan secara luas di masyarakat adalah mengajak masyarakat untuk mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala terkait masalah warisan. Meskipun bisa jadi mereka tidak bisa menyelesaikan kasus warisan. Baik. Selanjutnya, muqaddimah berikutnya. Tolong bedakan 2 hal ini, antara fatwa dengan keputusan hakim. Ada fatwa, ada keputusan hakim. Fatwa sesuatu yang sama sekali tidak mengikat, dan dia disampaikan kepada masyarakat sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Namun bagi orang yang menerima jawaban itu, dia tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Mau mengikuti silahkan, nggak mengikuti juga silahkan. Karena fatwa tidak mengikat. Makanya tidak disyaratkan dalam pemberian fatwa harus resmi dari pemerintah. Tidak ada syarat seperti itu. Boleh nggak orang itu menyampaikan fatwa secara pribadi? Boleh. Karena fatwa bukan keputusan hukum. Beda dengan keputusan hakim. Kalau keputusan hakim, dia harus ada regulasi yang mengatur. Sehingga ketika itu sudah disampaikan, mengikat kepada semua belah pihak. Makanya keputusan hukum ini ketika dilanggar, masuk pada tindakan kriminal. Tapi kalau fatwa ketika dilanggar, nggak jadi masalah. Karena itu, bisa jadi ketika ada orang yang minta fatwa, seorang mufti, beliau tidak tanya pasangannya, pasangan kasusnya. Sebagai contoh misalnya,
Anda bertanya tentang kasus di keluarga Anda. Pak Ustadz, kasus di keluarga saya seperti ini, saya punya saudara yang dia nggak mau pembagian waris dengan cara seperti ini. Kemudian Anda ceritakan prosesnya kayak gini. Sudah? Setelah Anda cerita, sang Ustadz akan mencerna dari data yang Anda berikan. Apakah ada kewajiban bagi sang Ustadz untuk memanggil saudara Anda? Ada kewajiban atau tidak? Tidak. Kenapa? Ini fatwa. Tidak ada keharusan, berarti ustadznya nanti dia hanya mendapatkan penjelasan sepihak. Tidak wajib masalah. Orang ini mau jujur, dia mau nipu, barangkali dia datanya diolah sedemikian rupa biar menguntungkan pribadinya, itu urusan dia. Karena fatwa tidak mengikat. Lain halnya kalau itu jadi keputusan keluarga. Maka sang hakim yang lebih berat untuk memberikan keputusan hukum harus cover both side. Dua belah pihak harus dilayani. Dengar dari satu pihak, dia juga harus dengar dari pihak yang kedua. Itu hakim. Makanya antara keputusan hakim dengan fatwa, mana yang lebih ringan? Fatwa lebih ringan. Selagi orang itu punya ilmu untuk memberikan jawaban terhadap kasus yang dialami oleh seorang muslim, dia bisa memberikan jawaban. Dia bisa menyampaikan fatwa. Tapi kalau dalam masalah peradilan, untuk bisa memutuskan hukum, orang tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak. Dia harus mendengarkan pihak yang kedua. Paham bedanya? Makanya terkadang ada misalnya seorang suami tanya ke Ustadz, Pak Ustadz, istri saya kayak gini, mohon solusi. Sang Ustadz tidak punya kewajiban untuk tanya ke istrinya. Betul nggak suami ibu laporannya kayak gini nih benar atau tidak? Ustadz nggak bertanggung jawab untuk itu. Andaikan si lelaki ini nipu, ternyata fatwa itu disalahgunakan, ustadznya salah atau tidak? Beda. Kenapa? Dalam masalah fatwa, tidak ada kewajiban untuk mendengar dari semua pihak. Tapi lain halnya kalau Anda bersengketa, kemudian ingin menyelesaikan sengketa itu. Di depan ustadz tidak bisa, ustadz nggak punya wewenang. Tapi Anda arahnya ke hakim. Nah, hakim ketika membuat keputusan, maka harus mendatangkan kedua belah pihak. Satu pihak dikasih izin ngomong, pihak yang kedua juga harus dikasih izin untuk bicara. Agar kedua-duanya berhak untuk berpendapat. Paham insyaallah? Baik, makanya kalau antum bertanya tentang masalah pribadi seputar warisan di keluarga, kemudian kita mendengar, lalu kita memberikan jawaban, tolong pahami ini statusnya fatwa. Bisa jadi kalau Anda bawa ke forum keluarga, mereka nggak nerima. Ini jawaban Ustadz loh, kenapa kamu nggak terima? Nah kan Ustadz baru mendengarkan dari satu arah. Yang lain bisa jadi punya data yang belum disampaikan ketika itu. Sehingga tolong dipahami, ini sifatnya fatwa, dan fatwa itu tidak mengikat. Baik, karena itu terkadang saya menolak ya. Mohon maaf, silakan merapat ke depan, boleh Pak? Nah, nanti sambil serong dikit, nggak apa-apa. Nah, memberi kesempatan yang belakang. Fadhal. Yang penting nggak kena lampu sorot ya. Masya Allah. Silakan ditemani Pak. Ini boleh tengok kanan, tengok kiri. Ini ada cerita ya. Jadi kejadiannya sudah cukup lama. Waktu saya masih di kantor Yufid lama. Ada orang yang datang dan dia menyampaikan cerita tentang sengketa di keluarganya. Minta saya untuk menyelesaikan. Saya bilang, kalau keluarga Anda belum mau menerima keterangan saya, mohon maaf saya nggak mau. Karena sama saja saya didatangkan di tengah orang yang sedang bersengketa. Mereka sedang berantem, tiba-tiba datang saya. Siapa saya? Makanya setiap kali ada orang yang datang ke kantor Yayasan Amal Aben Indonesia untuk menyelesaikan masalah warisan dan dia bawa keluarga, muqaddimah yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang datang di sini apakah siap menerima keterangan saya? Kalau mereka siap, kita lanjutkan. Kalau ada satu, saya belum kenal Ustadz. Gimana saya bisa menerima? Ya sudah, kalau begitu saya nggak mau ngasih jawaban. Percuma saja. Saya ngasih jawaban juga diterima oleh sebagian, dan ini nggak menerima kan percuma saja. Silakan ke pengadilan. Tapi kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan, berdasarkan pemahaman yang kami ketahui, Anda masing-masing menyampaikan data,
terus kita selesaikan bersama di sini, insya Allah kami bisa bantu. Karena ini sifatnya hanya fatwa, dan fatwa itu tidak mengikat. Paham di sini ya? Sehingga tolong pahami, pada waktu seorang ustadz dihadirkan, kok ada pihak keluarga yang tidak mau menerima, ini hal yang lumrah karena ini sifatnya fatwa dan bukan hukum. Beda dengan pengadilan. Ketika pengadilan sudah memutuskan, terlepas apakah itu sudah sesuai syariat ataukah tidak, itu mengikat semua pihak. Taib. Selanjutnya, perlu kita ketahui terkait masalah janji dan ancaman, terkait masalah hukum warisan. Penerapan hukum warisan dalam pembagian harta waris itu bukan hal yang remeh. Ini menyangkut masalah keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan penjelasan tentang jatah masing-masing ahli waris di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemudian di ayat 13 dan 14 Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi siapa yang mau mengikuti hukum Allah, dan ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikutinya. Allah berfirman, tilka hududullah. Ini di ayat yang ke-13. Ayat 11, 12 isinya tentang aturan pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Orang tua dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian, dan seterusnya. Itu ada di mana? Ayat 11 dan 12. Di ayat 13 Allah kasih janji dan ancaman. Tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah, batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Berarti yang dimaksud siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam ayat ini adalah mentaati Allah dan Rasulnya, dikaitannya dengan apa jemaah? Dengan hukum. Siapa yang mengikuti aturan hukum waris seperti yang disebutkan di ayat 11 dan 12 itu, maka dia dijanjikan masuk surga. Wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Sementara siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melawan batasan Allah. Sudah dikasih batasan, tapi dia nggak mau nurut. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Subhanallah. Sehingga nggak main-main. Kadang kan orang berpikir, ini kan harta orang tua saya, terserah saya juga punya hak di situ. Betul, ini harta orang tua kamu. Kamu punya hak di situ. Tapi Allah yang ngatur. Para ulama mengatakan ada 3 harta yang dimiliki oleh manusia dan 100% Allah yang ngatur. Manusia nggak punya wewenang di sana. 1, urusan warisan. Yang kedua, urusan zakat. Allah yang ngatur kepada siapa zakat itu harus disalurkan. Ada 8 asnaf. Anak yatim masuk enggak? Anak yatim masuk enggak? Enggak masuk. Di 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60, anak yatim enggak masuk. Makanya tolong diwaspadai yang biasa nyalurin zakat ke panti asuhan. Karena anak yatim enggak masuk dalam 8 golongan itu. Tapi Pak, mereka kan anak yatim. Betul, kita mengakui mereka anak yatim. Tapi anak yatim tidak masuk dalam 8 golongan. Anak yatim yang kaya enggak masuk. Kalau yatim miskin, dia boleh dapat sebagai orang miskin. Tayyib. Dan satu lagi ghanimah, harta rampasan perang. Allah yang ngatur pembagiannya. Sehingga manusia meskipun dia yang mendapatkannya, tapi Allah yang ngatur pembagiannya. Makanya harta di dunia ini, sekalipun kita memilikinya, tapi kepemilikan kita dibatasi oleh aturan.
Anda sekarang kan punya organ lengkap. Ada mata, ada tangan, kaki, ada organ dalam, ginjal, paru, dan seterusnya. Boleh nggak seenaknya kita jual? Lo butuh gigi berapa? Ini tak kasih. Satu gigi 100 juta. Boleh nggak dijual kayak gitu, Pak? Nggak bisa. Kamu butuh ginjal ya? Saya cari satu ya. Tak kasih satu, nanti bayar 100 juta. Boleh seperti itu? Kenapa? Nggak bisa manusia seenaknya memperlakukan badannya. Ini kan badan saya. Betul badan kamu. Tapi kepemilikan kamu diikat dengan aturan. Dibatasi dengan aturan. Warisan juga demikian. Betul ini peninggalan orang tuamu, namun ini dibatasi dengan aturan. Sehingga masalah ini tidak main-main, ada konsekuensi surga dan neraka. Nah, orang kalau tidak punya rasa takut seperti ini, kadang mereka menggampangkan. Mohon maaf ya, salah satu di antara penyebab kenapa anak itu berantem, gara-garanya orang tua yang nggak ngerti aturan kayak gini. Namanya emosi itu kan naik turun ya. Kadang ada anak datang ngasih hadiah ke orang tuanya karena seneng rokok, dikasih rokok. Satu slot. Saking senengnya itu orang tua, langsung dia ngomong sama anaknya, nanti tanah sebelah jadi punya kamu ya. Datang anak kedua ketika mudik, ngasih hadiah misalnya. Kemudian dia merasa senang. Saking senangnya, nanti tanah yang itu jadi milik kamu ya. Datang anak ketiga, mijiti orang tua. Saking senangnya, rumah ini nanti jadi milik kamu. Kadang satu unit double beberapa anak. Nanti jadi milik kamu. Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Begitu orang tua mati, mereka saling mengklaim. Dulu bapak pernah bilang nanti ini jadi milik saya. Akhirnya apa? Mereka berantem. Penyebabnya apa? Orang tua yang nggak ngerti masalah kayak gini. Makanya kadang kita tidak hanya sebatas menyalahkan ahli waris. Kadang orang tua yang nggak ngerti aturan seperti ini bisa jadi dialah yang menjadi pemicunya. Awal mulanya itu dari orang tua yang nggak bisa jaga nggak bisa jaga dirinya, menyampaikan sesuatu, ini jadi milik kamu, ini jadi milik kamu. Padahal sebenarnya dalam masalah ini ada aturannya. Tayyib. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ancaman bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Beliau mengatakan, "Likaunihi ghayyara ma hakamallahu bihi wa dadallaha fi hukmihi." Karena dia telah mengubah hukum yang Allah tetapkan dan melawan hukumnya. Wa hadza innama yasduru an adamir ridha bima qasamallahu wa hakama bihi. Dan ini tidak terjadi kecuali dari orang yang tidak ridha terhadap pembagian yang telah Allah berikan dan hukum yang telah Allah tetapkan. Makanya dia nyari hukum yang lain. Dalam satu forum, saya tanya, Bapak Ibu mau menyelesaikan urusan warisan pakai hukum apa? Adat, KUHP, agama. Ada yang usul adat, ada yang usul KUHP, ada yang usul agama. Mereka beda pendapat. Satu keluarga, Pak. Loh kalau kayak gini Ustadz dihadirkan, dia mau ngomong pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa agama, yang minta KUHP nggak diterima itu. Yang mau diselesaikan pakai hukum adat, pakai bahasa agama tidak diterima. Makanya perlu disatukan dulu. Inilah pentingnya kita belajar tentang masalah ilmu waris. Jadi jangan dibayangin ya, kalau belajar ilmu waris tuh sampai bisa ngerti hitung detail, tidak. Target kita itu kayak gini, memberikan kesadaran bagi masyarakat agar mereka mau menerima hukum Allah di saat mereka mendapatkan penjelasan. Itu tok. Kalau Anda sudah mau menerima, walhamdulillah. Karena masih banyak orang yang anti dengan yang kayak gini. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan sedikit karena buku ini cukup tebal ya, sampai sekian, ada berapa ratus itu? 200-an ya. 200 sekian halaman. Baik, biografinya nggak usah dibaca, Pak. Boleh disobek itu ya. Tayyib. Kita akan bahas sedikit tentang masalah perpindahan harta dari orang tua ke anak. Di buku ini ada ya.
Tapi agar lebih praktis, saya langsung gunakan oret-oretan. Nah, yang di sebelah kiri saya kelihatan ini? Kelihatan ya? Nah, lihat proyektor aja, nggak usah lihat saya, yang penting proyektornya. Jadi tentang proses perpindahan harta dari ortu ke anak. Yang pertama, ada yang disebut dengan nafkah. Nafkah ini statusnya wajib. Dan dia sifatnya sesuai kebutuhan. Karena sesuai kebutuhan, maka bisa jadi antara satu anak dengan anak yang lain berbeda. Dan nggak boleh protes. Sekarang misalnya bapak-bapak yang sudah berusia 40 ke atas ya, punya bayi Pak? Ada yang masih punya bayi ya? Usia sudah 40, punya anak terakhir, masih bayi. Usia 40 berarti anak pertama kurang lebih usianya 20. Baik, 20 tahun yang lalu, Jakarta, uang 100.000 20 tahun yang lalu, bisa dipakai apa Pak? Nah, bayar SPP bisa ya? Masuk sekolah pendaftaran bisa dipakai untuk biaya banyak hal. 20 tahun yang lalu. Ini adiknya masih bayi. Ketika adiknya masuk SD, dulu kakaknya masuk SD cuman bayar 100.000. Ini adiknya masuk SD 10 juta. Sama atau beda ini? Beda nilai, tapi sama fungsi. Boleh nggak kakak protes? Wah, kamu kok sekolahmu mahal? Nanti kalau warisan kamu dikurangi ya? Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya nafkah itu sesuai kebutuhan. Sehingga bisa jadi ada yang nafkahnya gede, ada yang nafkahnya kecil sesuai kebutuhan. Anak yang sakit-sakitan, bisa jadi dia membutuhkan nafkah lebih banyak. Bayi sakit, usia anak-anak sering sakit, sampai orang tua jual tanah. Dia butuh nafkah lebih banyak. Sebaliknya ada anak yang sehat walafiat, pinter, dia dapat beasiswa dari TK sampai doktor. TK aja beasiswa Pak. Sehingga orang tuanya jarang ngeluarin duit. Ada perbedaan dari sisi nafkah. Nah, para ulama mengatakan perbedaan nafkah tidak boleh dijadikan sebagai koreksi warisan. Perbedaan nafkah tidak boleh dijadikan koreksi warisan. Sempat ada kasus seperti itu. Sekian anak bersaudara, anggaplah misalnya 5 anak. Anak dari 5 anak ini salah satu anak ada yang dulu waktu kecil sakit-sakitan, sampai orang tuanya itu jual sawah, jual tanah. Ketika orang tuanya meninggal, ada salah satu saudara saya yang dia nggak terima. Dia bilang, dulu bapak itu punya ini, dia jual untuk pengobatan kamu. Sekarang karena sudah habis semuanya, tinggal satu sawah, dan ini yang dibagi waris, maka kamu tidak berhak dapat lagi. Seperti ini salah atau betul? Kenapa? Karena besar kecilnya nafkah, dia tidak mempengaruhi koreksi warisan. Namanya orang sakit, siapa sih orang yang mau sakit? Allah takdirkan aku yang sakit. Sehingga kamu nggak bisa menyalahkan aku. Maka di posisi seperti ini, nafkah disesuaikan dengan kebutuhan dan itu tidak bisa menjadi koreksi warisan. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah hibah. Hibah ini perbedaannya dengan nafkah adalah di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Kebutuhan anak sudah dicukupi. Lalu orang tua masih ngasih tambahan. Anak sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih biaya belajar, semuanya lengkap. Kemudian anak dikasih tambahan, misalnya dikasih tambahan motor atau dikasih tambahan mobil. Sudah? Berarti pemberian ini sifatnya apa Pak? Di luar kebutuhan. Karena dia di luar kebutuhan, maka sifatnya tidak wajib. Dan para ulama memberikan syarat hibah wajib
sama. Wajib sama, laki dan perempuan 1:1. Tidak boleh ada yang beda. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Bashir. Beliau memberikan budak sebagai hibah kepada Nu'man. Namun anaknya yang lain tidak dikasih oleh Bashir. Akhirnya ini dilaporkan oleh ibunya Nu'man kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW tanya, apakah seluruh anakmu kau kasih hibah yang sama? Jawab si Bashir, tidak, hanya Nu'man saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innila ushhidu ala jaurin. Aku enggak mau jadi saksi untuk praktek kezaliman. Jadi ngasih anak yang tidak rata disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Zalim. Dan inilah salah satu pemicu sengketa. Orang tua gampang saja ngomong ya, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Begitu dia meninggal, mereka saling ngeklaim, nilainya enggak sama. Berantem mereka. Saya enggak mau, bapak dulu sudah ngasih saya. Pokoknya ini milik saya. Akhirnya mereka berantem. Gara-gara orang tua yang ngomong seperti itu. Nah, dan hibah itu berstatus sah apabila sudah dipindahkan kepemilikan. Berstatus sah dalam arti mengikat jika sudah diserahkan. Kalau baru dilisankan hanya sebatas secara aklamasi, pendapat jumhur ulama tidak sah sebagai hibah dan tidak mengikat. Makanya kalau orang tua bilang ini besok milik kamu, ini milik kamu, hanya sebatas secara aklamasi dan orang tua tidak pernah menyerahkan objek itu kepada anak. Tidak ada proses balik nama, anak juga belum diizinkan untuk tinggal di situ. Nanti tunggu ya bapak meninggal baru ini jadi milik kamu. Kalau seperti ini sifatnya baru rencana hibah. Dan rencana hibah itu tidak mengikat. Makanya kalau ada kasus yang modelnya kayak gini, ini bilang bapak dulu pernah mengatakan tanah ini milik saya. Anak yang kedua bilang bapak dulu juga pernah bilang kayak gitu, tanah ini milik saya. Satu objek untuk banyak anak. Yang ketiga juga ngeklaim yang sama. Maka saya minta batalkan aja semuanya, sudah. Kita mulai dari nol, jadikan ini sebagai warisan, serahkan kepada Allah yang bagi. Ada yang mau menerima dan ada yang enggak. Terutama yang dia merasa saya dirugikan kalau ini pakai warisan. Karena nilainya jadi lebih kecil. Terutama anak perempuan ya. Dia harus mendapatkan berapa? Setengahnya dari yang laki-laki. Tapi cara seperti ini paling mudah. Karena kalau kemudian semuanya pada ngeklaim, padahal dulu orang tua hanya sebatas secara aklamasi, dari sisi fikih hibah, ini tidak mengikat. Hibah disebut mengikat apabila sudah dipindahkan kepemilikan. Baik. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memberikan hibah kepada Aisyah. Yang dikasih cuma Aisyah, saudaranya yang lain nggak dikasih. Tapi atas restu dari saudara-saudara yang lain. Sehingga anak-anaknya Abu Bakar setuju dengan ini. Namun sampai Abu Bakar menjelang wafat, objek yang dikasihkan Abu Bakar kepada Aisyah itu belum diserahkan. Baru sebatas secara lisan. Jadi ceritanya begini, Abu Bakar itu kan punya beberapa istri ya. Salah satunya di luar Madinah, itu di daerah Aliyah. Makanya waktu Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar tidak di tempat. Abu Bakar sedang di luar Madinah. Sehingga Umar ceramah menyampaikan ancaman kepada para sahabat, siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Tidak ada satu pun orang yang berani. Muhammad tidak mati, dia sedang menghadap Tuhannya selama 40 hari dan nanti akan kembali seperti Musa. Abu Bakar datang dari luar Madinah. Kemudian beliau ketika datang, beliau enggak tanya kepada siapapun, ingin langsung melihat jasad Rasulullah SAW. Enggak tanya sama orang, gimana, enggak. Diparkir kendaraannya, diikat kudanya, diikat kendaraannya, langsung masuk menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ingin membuktikan langsung, enggak pakai tanya-tanya.
Sehingga ketika beliau mendapatkan bukti Nabi SAW telah meninggal dunia, beliau mengatakan, tabat nafsuka ya Rasulullah hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, betapa indahnya jasad Anda baik ketika hidup maupun setelah mati. Lalu beliau keluar. Kemudian beliau meminta kepada Umar, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Abu Bakar sekarang yang pindah ke mimbar dan beliau berceramah. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, man abada Muhammadan fa innahu qad mat. Sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup dan enggak pernah mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian beliau mengutip firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Dan sudah banyak utusan-utusan di masa silam yang mereka juga meninggal dunia. Apakah karena gara-gara Muhammad mati kemudian kalian murtad? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seolah-olah ayat itu baru turun sehingga banyak orang mendengungkan ayat itu. Mereka baru teringat kalau ternyata Nabi SAW memang betul-betul meninggal dunia. Baik. Dari kejadian ini, Abu Bakar punya harta di daerah Aliyah. Pernah ngomong kepada Aisyah. Lalu pada saat Abu Bakar sakit, mendekati kematian, beliau sampaikan kepada Aisyah, ya bunayya, inni qad nahaltuki judada wasakin min mal. Wahai putriku, aku dulu pernah ngasih ke kamu sekian wasak bahan makanan yang ada di Aliyah. Kemudian kata beliau, walau kunti qabittihi kanat laki. Andaikan dulu kau sudah menerima barang itu, harta itu jadi milikmu. Namun karena sekarang itu belum kau terima, faqtasimuhu ala kitabillah. Tolong dibagi sesuai dengan aturan warisan. Kenapa? Artinya Abu Bakar membatalkan apa tadi? Membatalkan apa? Hibahnya, karena baru disampaikan secara lisan dan belum serah terima sehingga statusnya tidak mengikat. Karena itu kalau orangnya meninggal, maka hibah itu jadi warisan. Mafhum insyaallah. Nah, ini bisa menjawab banyak kasus ya di masyarakat, orang tua yang kadang mereka sudah bagi-bagi hartanya, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Sementara sampai hendak meninggal dunia belum diserah terimakan, sampai beliau meninggal dunia belum diserah terimakan, maka pernyataan kemarin dibatalkan semuanya. Selanjutnya harta itu dijadikan sebagai warisan. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga adalah hadiah. Hadiah ini pemberian bersyarat. Pemberian bersyarat. Karena itu siapa di antara anak yang memenuhi syarat, maka dia dikasih sama orang tuanya. Contohnya, siapa di antara anakku yang menikah tak kasih motor 1. Nah, ini ketentuannya berarti siapapun yang memenuhi syarat itu wajib untuk dikasih. Anak pertama nikah, kasih motor 1. Nanti si TK, anak yang masih TK ketika nikah juga harus dikasih yang sama. Paham di sini ya? Sehingga dia pemberian bersyarat, siapapun di antara anaknya yang memenuhi syarat harus dikasih yang sama. Tayyib. Yang keempat adalah warisan. Untuk yang keempat, ini Allah yang ngatur. Sehingga manusia tidak ada peluang untuk dia ngatur. Karena Allah telah memberikan pembagian. Anak dapat sekian, istri dapat sekian, dan seterusnya. Ikuti saja aturan yang berlaku. Sudah? Dan warisan itu sifatnya ijbari. Ijbari. Apa itu ijbari? Otomatis. Ijbari artinya otomatis.
Bersifat otomatis artinya apa, Pak? Begitu orang tua meninggal, otomatis harta milik orang tua itu pindah hak milik jadi milik ahli waris. Begitu mayit ini meninggal, orang itu meninggal, maka harta yang dia miliki pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Makanya disebut dengan ijbari yang artinya otomatis. Sudah? Karena itu manusia dia tidak punya peluang untuk mengatur, ikuti saja aturan yang ada. Baik. Selanjutnya, kita langsung fokus ke masalah warisan. Dalam penyelesaian warisan ada dua hal yang perlu kita pastikan. Dalam menyelesaikan kasus warisan, ada dua hal yang perlu dipastikan. Pertama adalah menentukan siapa ahli waris. Siapa saja ahli waris. Baik. Barangkali masyarakat yang mereka tidak pernah belajar warisan, dia nggak bisa yang seperti ini. Pak, saya punya keluarga ini, hubungan dengan saya seperti ini. Ini saudara saya, yang ini orang tua saya, ini kakek saya, dan seterusnya. Ada? Ini dari sekian banyak keluarga ini yang merupakan ahli waris siapa saja. Antum bisa tanya ke ustadz yang paham tentang ilmu waris. Nanti beliau bisa memilih. Oh, ini ahli waris, ini bukan, ini terhalangi oleh keberadaan ahli waris yang lain. Yang ini nggak dapat warisan karena beda agama. Yang ini nggak dapat karena dia dzawil arham. Dzawil arham itu kerabat dekat, tapi dia nggak dapat warisan. Disebut dengan dzawil arham. Di buku ada ya. Saya sebutkan tentang siapa dzawil arham. Contohnya Pak, contohnya ya. Dzawil arham adalah cucu dari anak perempuan. Andaikan dalam sebuah keluarga anaknya sudah meninggal semuanya, yang tinggal hanya cucu, si A dan si B. Dia punya dua anak, laki dan perempuan, X, Y. X laki-laki, Y perempuan. Yang X ini punya anak P, Q. Yang perempuan punya anak R, S. Baik. X, Y meninggal saat corona, pandemi kemarin. Ya, AB masih hidup. Kemudian 2 hari yang lalu AB kecelakaan, kedua-duanya meninggal. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan A dan B? Siapa yang berhak dapat warisan A dan B? X dapat enggak? X dapat enggak? X dapat enggak? Enggak, kenapa? Sudah meninggal. X enggak dapat, kenapa? Karena dia sudah meninggal. Y dapat enggak? Kenapa? Sudah meninggal. Orang mati enggak mungkin dapat warisan dari yang baru meninggal. Paham ya? Ini matinya kapan? Sudah 2 tahun yang lalu. Yang ini baru kemarin. Loh, kenapa ini dapat warisan dari yang mati baru kemarin? Karena kan tidak mungkin harta itu diantar ke kuburan. Paham di sini? Baik. Makanya orang yang telah meninggal dunia nggak mungkin dia dapat warisan. Itu teori. Sudah? Berarti yang berhak dapat warisan adalah cucu. Cuman posisi cucu di sini ada 2. Ada yang dari jalur anak laki, ada yang dari jalur anak perempuan. Yang dari jalur anak perempuan ini nggak dapat. Ini yang disebut dengan dzawil arham. Coba Pak, kalau Anda menyaksikan kejadian kayak gini, tega nggak? Berat rasanya ya. Ini bisa berontak R sama S ini. Kok saya nggak dapat? Padahal kan kita sama-sama punya eyang. Itu eyang saya. Itu kakek nenek saya. Kenapa cuman P dan Q saja? Aturannya kayak gitu. Kalau orang tidak punya muqaddimah tentang masalah fikih warisan,
nggak mau terima yang kayak gini, Pak. Berat bagi dia. Cuman bagi para asatidzah yang paham tentang fikih waris, dia bisa ngasih celah. Dia bisa ngasih solusi bagaimana agar R dan S ini tetap dapat tapi jalurnya bukan warisan. Dapat tapi jalurnya bukan warisan. Yaitu dengan jalur wasiat. Yang disebut dengan wasiat wajib. Di buku juga saya sebutkan tentang masalah wasiat wajib. Wasiat wajib itu ada di cukup belakang ya. Kasus wasiat wajib di kasus paling belakang, halaman 236. Nah itu untuk kejadian seperti ini. Ada kerabat sangat dekat. Kalau di masyarakat kita, kedekatan hubungan RS dengan PQ kira-kira lebih dekat mana, Pak? Hubungan RS kepada AB dengan PQ kepada AB kira-kira lebih dekat mana? Di masyarakat kita. Sama, Pak. Sama-sama cucu kan? Cuman yang satu dari anak laki, yang satu dari anak perempuan. Secara kedekatan darah hubungan sama. PQ itu cucu, RS juga cucu. Cuman dalam aturan pembagian waris, RS nggak dapat. Statusnya dawil arham. Dia anak atau dia cucu dari anak perempuan. Kelompati ibunya. Makanya dia nggak dapat. Tapi kalau ibunya masih hidup, dia dapat. Kalau Y ini masih hidup, saat AB meninggal dunia, nanti cucu bisa dapat dari ibunya. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi pertama yang perlu untuk dipastikan adalah siapa saja ahli waris. Nah ini Ustadz yang ngerti tentang pembagian waris dia tahu. Yang ini dapat, ini nggak dapat dan seterusnya. Nah itu sudah kami simpulkan. Kalau di buku pengantar ilmu waris kami sediakan tabel ya. Ada tabel siapa saja yang berhak mendapatkan warisan di halaman 181 dan 184. Tabel ini yang tadi saya maksud peninggalan dari guru kami. Beliau sudah meninggal dunia rahimahullah. Maka semoga tabel ini jadi pahala jariah bagi beliau. Di halaman 181 jatah 15 ahli waris laki-laki. Nah, di situ kan ada siapa saja ahli waris, terus ada syaratnya. Si A ini dapat jika, si B dapat jika. Nah yang kayak gini mungkin kalau Bapak Ibu menghafalkan cukup rumit ya. Paling hafal sekarang, besok udah hilang. Karena terlalu banyak yang harus dihafalin. Baik, antum tidak kami tuntut untuk menghafalkan. Yang penting siap untuk menerima dari sekian penjelasan itu siapa saja ahli waris sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam syariat. Bisa jadi ada kerabat yang dia dekat tapi nggak dapat. Sudah? Kita lanjutkan. Berikutnya, yang kedua adalah memastikan objek warisan. Yang pertama, memastikan siapa saja ahli waris. Yang kedua, memastikan apa saja yang menjadi objek warisan. Apa saja yang menjadi objek warisan. Baik. Turunan dari pembahasan ini ada permasalahan tentang gonogini. Kemudian permasalahan tentang hibah. Lalu ada harta yang diperoleh belakangan. Misalnya, kalau amplop takziah itu Pak, yang berhak dapat siapa saja? Apa boleh dibagi rata? Saat orang meninggal dunia, pentakziah itu kan bawa amplop ya, uang duka. Kemudian dikumpulkan, dapat sekian juta. Itu haknya siapa? Apakah boleh dibagi rata ataukah harus mengikuti aturan warisan? Jika itu termasuk objek warisan, wajib mengikuti aturan warisan. Tapi kalau bukan objek warisan, maka cara baginya bebas sesuai kesepakatan.
dikasihkan ke satu orang juga enggak apa-apa. Paham? Baik. Nah, itu dibahas di kajian tentang cara memastikan apa saja yang menjadi objek warisan. Termasuk misalnya uang pensiun terusan. Seorang ASN, dia pensiun, dapat uang pensiunan, lalu meninggal dunia, tetap dapat ya? Diteruskan ke siapa? Istrinya. Itu warisan atau bukan? Sehingga boleh nggak anaknya minta? Karena kalau itu warisan berarti sang istri hanya dapat 1/8, sisanya untuk anak. Itu dibahas di poin yang kedua. Baik. Coba kita bahas sedikit tentang ini. Bismillah. Alhamdulillah. Yang pertama yang akan kita singgung adalah masalah gonogini. Dalam Islam tidak ada gonogini. Apa buktinya? Pertama, kepemilikan dalam Islam itu dihargai. Sehingga harta suami milik suami, harta istri milik istri. Tidak ada istilah harta suami milik istri, harta istri hanya milik istri. Enggak ada istilah kayak gitu Pak ya. Kok enak jadi istri. Baik. Yang betul bagaimana? Harta suami tetap milik suami, harta istri milik istri. Hanya saja suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga kalau suami tidak memberikan kewajiban ini, istri boleh ngambil secara diam-diam. Dan dulu pernah ada kejadian ini di masa Nabi SAW. Istrinya siapa? Abu Sufyan, Masya Allah, barakallahu fikum. Dianya apa ini? Kelas berapa? Masya Allah. Siapa nama istrinya Abu Sufyan? Ummu Sufyan. Barakallahu fikum. Istrinya Abu Sufyan adalah Hindun bintu Utbah. Hindun ini kurang nafkahnya. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia tidak ngasih nafkah kepadaku yang cukup. Kemudian Nabi SAW menyarankan, khudhi ma yakfiki laki wali waladiki. Silahkan kau ambil yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Sehingga istri legal untuk mengambil harta suaminya sebagai nafkah sehari-hari untuk dia dan anak-anaknya. Meskipun suaminya enggak ridho. Karena kewajiban ini Allah yang tetapkan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri punya hak mendapatkan nafkah sebagaimana dia juga punya kewajiban. Baik. Sehingga dalam masalah kepemilikan di keluarga itu dijaga oleh Allah. Apa yang menjadi milik suami murni milik suami, apa yang menjadi milik istri murni milik istri, kecuali jika ada kewajiban syariat seperti tadi ya, masalah nafkah. Karena itu pemahaman sebagian orang, jika orang itu mati, maka sebelum dibagi waris, hartanya dibagi dua. Setengah untuk suami, atau setengah untuk istrinya, setengah baru dibagi waris. Pemahaman ini dolim. Pemahaman ini dolim. Yang benar gimana Pak? Apa yang menjadi harta suami, itu milik suami. Sehingga kalau suami mati, maka harta yang ditinggalkan oleh suami semuanya jadi warisan. Sudah? Nah yang jadi masalah begini, bagaimana kalau suami istri bekerja? Sehingga mereka sama-sama terlibat, punya andil pada tabungan keluarga. Yang biasanya saya jadikan sebagai acuan adalah kira-kira berapa persen porsinya. Suami waktu bekerja, dia punya berapa persen saham, istri punya berapa persen dari gaji mereka per bulan. Dipakai untuk beli rumah, beli tanah, beli properti yang lainnya, campur. Nah itu pakai persentase tadi. Gunakan perhitungan yang kasar enggak apa-apa, yang penting anak-anak ridho, seluruh ahli waris ridho. Oh ketemu Pak, ya kira-kira ibu nyumbangnya cuma 30%. Bapak 70%. Sekarang Bapak meninggal dunia, berarti total aset-aset ini 30% milik istri.
dipisahin dulu. Ini nggak masuk objek warisan. Nah, sisanya yang 70% masuk warisan. Dipahami ya? Berarti kalau misalnya istri itu ibu rumah tangga, nggak bekerja sama sekali, maka total harta itu milik siapa? Suami. Begitu suami mati, total ini jadi warisan. Nggak ada pembagian dulu untuk istri. Dan istri nanti berhak dapat 1/8 jika suami punya anak. Baik, ada satu kejadian. Seorang wanita sedang mengaduk adonan roti. Di tengah beliau sedang mengaduk adonan, dapat kabar suaminya meninggal. Langsung beliau angkat tangan. Pada adonan ini ada hak ahli waris. Saya nggak berhak untuk menguasainya. Masya Allah. Itu berapa Pak kira-kira? Harganya berapa kira-kira? Sangat murah. Tapi beliau nggak mau untuk ngambil. Pada adonan ini ada hak ahli waris. Saya nggak mau untuk mengambilnya. Sampai dilakukan pembagian warisan. Wanita yang sangat bertakwa kepada Allah sehingga beliau hati-hati jangan sampai mengambil hak orang lain. Baik. Nah, kemudian ada juga permasalahan hibah. Jadi kadang ada objek yang sudah pernah dihibahkan. Nah, itu tolong didetailkan. Dulu Bapak pernah hibah ke ibu apa saja? Oh, dulu Bapak ngasih ibu perhiasan. Terus pernah ngasih tabungan, pernah ngasih A, B, C. Nah, yang sudah dikasihkan itu jangan dihitung warisan, disisihkan. Ini rumah dulu pernah dikasihkan ke ibu, sisihkan, berarti nggak masuk objek warisan. Ini tanah, ini mobil pernah dikasihkan ke ibu, tolong sisihkan. Dan mohon untuk dipahami, sebatas atas nama dengan diberikan dua hal yang beda. Mobil atas nama istri, apakah berarti milik istri? Belum tentu ya, belum tentu. Kadang ada orang yang menghindari pajak progresif ketika beli mobil pinjam KTP tetangganya. Apakah mobil itu milik tetangganya? Tidak. Sehingga kalau baru sebatas atas nama, ini belum tentu dikasihkan. Maka sang istri perlu dengan jujur menyampaikan, dulu Bapak ngomong gimana? Ya nggak pernah ngomong, cuman pinjam KTP doang. Terus dipakai atas nama STNK, BPKB mobil ini. Oh, berarti belum dikasihkan. Dipahami insya Allah? Kasus yang sama juga untuk rumah, sertifikat tanah, dan seterusnya. Baru sebatas atas nama, belum tentu dikasihkan. Paham ya? Nah, selanjutnya, ada harta yang nilainya kecil. Harta kecil ya. Contohnya perabotan ya, yang murah-murah kayak piring, gelas, kemudian panci dan seterusnya. Athathul bait, perabotan-perabotan rumah seperti ini, apakah dia masuk warisan? Jawabannya pada asalnya masuk warisan. Tapi kalau ahli waris sepakat, ini sudahlah siapa yang mau ngambil silakan ngambil. Akhirnya anak-anaknya kumpul, ada yang ngambil Tupperware, ada yang Tupperware lagi, ada yang Tupperware terus. Itu terserah mereka. Ini Masya Allah, berarti ibunya koleksi Tupperware. Selama mereka sepakat dalam masalah ini tidak harus dibagi dengan standar warisan, silahkan. Kembali kepada kesepakatan yang berlaku. Nah, kemudian kesimpulannya di sini adalah bahwa apa saja yang menjadi objek warisan, yang lebih ngerti siapa Pak? Yang lebih ngerti siapa? Keluarga yang lebih tahu. Keluarga lebih paham. Keluarga lebih paham. Kenapa? Karena mereka yang tahu jalur harta ini. Asalnya dari mana? Lalu apakah dulu pernah dihibahkan ataukah tidak? Kemudian ini dulu peran ibu berapa persen, peran anak berapa persen? Mereka yang lebih paham. Ustadz disuruh untuk menentukan, tidak ngerti dia. Pak Ustadz, rumah ini jatah warisan siapa? Ya tidak ngerti. Dulu asal-usulnya gimana? Oh, ini dari kakek, peninggalan kakek dari ibu. Oh, berarti ini jatahnya warisan milik ibu. Bapak tidak punya hak. Karena kan warisan dari orang tua ibu. Tayyib. Keluarga mayit lebih paham.
Nah, yang lebih penting untuk kita pahami di sini adalah terkait sejak kapan. Sejak kapan objek warisan pindah hak milik. Sejak kapan objek warisan itu pindah hak milik? Ulama berbeda pendapat dengan rincian sebagai berikut. Pertama, bagi yang punya buku tidak harus nyatat ya. Di buku ada itu. Keterangan sejak kapan objek warisan pindah hak milik. Ada di halaman 89. Rinciannya seperti ini. Jika mayit tidak punya utang, maka objek warisan pindah hak milik sejak mati. Sejak pemiliknya meninggal. Sehingga begitu A mati dan A nggak punya utang, maka seluruh harta A otomatis pindah hak milik jadi miliknya ahli waris. Sudah? Sehingga misalnya ya, A dan B, dia punya 3 anak, laki, perempuan, perempuan. Begini. Lalu A meninggal dunia, bebas utang. Maka otomatis hartanya A jadi milik siapa? Jadi milik siapa? B dan 3 anaknya. Sudah? Tapi belum ditentukan. Paham ya? Otomatis harta itu jadi milik mereka berempat tapi belum ditentukan. Sehingga misalnya, anggaplah warisan itu berupa sebidang tanah. Di sini ada rumah, kanan kirinya pekarangan. Ini rumah, kanan kirinya pekarangan misalnya. Baik. Begitu A meninggal dunia, maka sebidang tanah plus rumah yang ada di dalamnya milik semua ahli waris. Tapi belum ditentukan. Nah, objek yang jadi milik bersama tapi belum ditentukan itu disebut dengan objek musya. Disebut dengan objek musya. Ini milik kami bersama. Ada ibu, ada saudara-saudara saya. Jatah saya berapa, ibu berapa, belum ditentukan. Itu disebut dengan apa? Objek musya. Sudah? Nah, objek musya ini kan berarti dia bertahan, Pak ya. Sampai dilakukan pembagian. Nah, yang dimaksud menunda pembagian waris itu adalah menunda pembagian masing-masing kepada yang berhak untuk mendapatkan objek musya. Tapi kalau pindah hak milik, sejak si A meninggal sudah pindah hak milik, bukan lagi miliknya si A, tapi sudah jadi milik ahli waris. Sehingga misalnya dalam kasus ini, si L ini anak laki-laki, dia butuh duit, berharap semoga objek ini bisa segera dijual. Tapi ibu menghalangi, jangan, ibu masih hidup. Sudah? Boleh atau tidak kayak gini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang salah siapa? Yang salah? Yang menghalangi. Siapa yang menghalangi hak orang lain padahal dia punya hak di situ, dia zalim. Si L kan punya hak terhadap objek ini. Iya. Tapi nanti dulu. Ibu biar tinggal di sini. Anda menghalangi hak anak. Tidak boleh seperti itu. Ibu tetap dapat. Anda dapat 1/8. Hak Anda yang boleh untuk Anda tahan hanya 1/8. Sisanya yang 7/8 milik anak-anak. Dengan nanti dibagi 2/1. Maka kamu tidak boleh menahan yang 7/8. Karena itu milik orang lain. Menahan hak orang lain termasuk kezaliman. Sudah? Sebagai konsekuensinya, apabila B, L, dan 2 putrinya, P1 dan P2, mereka sepakat, ini biarin aja lah, nggak usah kita pecah jadi satu kayak gini, karena kan kita juga belum begitu butuh duit. Udah, dibiarkan saja selama bertahun-tahun. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Boleh. Kenapa? Seluruh ahli waris sepakat dengan itu. Sehingga kan sama dengan kita punya satu objek bersama, ini tidak kita bagi dulu, kita biarkan dalam waktu yang lama. Dan seluruh ahli waris setuju, nggak jadi masalah. Selama mereka setuju. Kecuali kalau ada salah satu yang minta, ini tidak boleh dihalangi. Karena dia berhak untuk mendapatkan haknya. Paham insyaAllah? Walhamdulillah. Makanya yang dimaksud menunda pembagian warisan itu tidak mutlak dilarang. Ada bentuk menunda pembagian warisan yang dilarang, yaitu kasusnya tadi, salah satu anak butuh tapi dihalangi sama ahli waris yang lain. Jangan dijual, biarin gini aja, ibu biar bisa tinggal di sini sampai ibu meninggal. Kayak gini tidak boleh, kasihan anak yang butuh. Kecuali kalau ibu mau nomboi, ya sudah, jatah kamu tak bayar. Jatah kamu tak bayar, sehingga nanti dihitung, oh total jatah L misalnya dapat, anggaplah 40% dari total aset. Ibu kan cuma dapat 0, atau berapa? 12,5% ya, 1/8. Ibu dapat 12,5%. Sudah, yang 40% dibeli ibu, diakuisisi. Sehingga ibu membayar ke anak. Boleh nggak kayak gini? Sesuai kesepakatan. Dan nanti berarti ibu jadi punya 52, yang B punya 52,5%. Sudah? Ini cara yang paling aman kalau peninggalan orang tua tidak ingin pindah ke orang lain. Silahkan ahli waris berembuk, siapa yang butuh duit, hakmu tak akuisisi, tak bayari. Masalah harga sesuai kesepakatan. Mau mahal, mau murah itu sesuai kesepakatan. Sebagaimana jual beli biasa. Setelah prosentasenya ditentukan. Jatahnya ditentukan. Kamu A dapat sekian persen, ini dapat sekian persen, dapat sekian persen. Sudah, jatah kamu tak beli. Ketika jatahnya dibeli, berarti dia ketika sudah menerima pembayaran, dia sudah tidak lagi punya hak terhadap objek ini. Dan objek ini jadi milik saudaranya yang membeli. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah? Walhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya saya terlalu banyak bicara ini ya. Sudah jam 10:30. Ada tadi yang jawab? Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para jamaah, insyaallah kita sampai jam 11 ya, untuk menyampaikan sesuatu. Ada beberapa kertas yang sudah masuk. Tolong dibacakan Bang ya. Masya Allah. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan langsung? Disediakan oleh takmir satu mikrofon. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel yang terakhir, begini. Sampai ahli waris B meninggal. Baik. A meninggal, kemudian belum dibagi-bagi sampai B meninggal. Nah, ketika A meninggal, untuk kasus itu ya, suami meninggal A ya, kemudian ahli warisnya istri dan 3 anak. Lalu setelah sekian tahun warisan belum dibagi sampai akhirnya si B meninggal. Terus pembagian warisannya gimana? Semuanya kan jadinya lari ke anak, nggak ada yang lari keluar karena ada anak laki-laki. Sehingga ketika B meninggal, berarti warisannya tinggal dibagi untuk semua anaknya. Bagi berapa berarti di sini? Dibagi 4. Yang laki-laki dapat setengah, yang perempuan dapat 1/4. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Sambil memberi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila ahli waris itu masih anak-anak kecil-kecil, Allah ajarkan ini dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa bagian awal, Allah menyebutkan tentang perintah untuk menahan, jangan diberikan harta kepada anak yatim sampai dia dewasa. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang kelima dan yang keenam. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau berikan harta kalian kepada anak-anak yang masih bodoh, dia nggak bisa ngelola harta. Sehingga dia ketika dapat warisan dari orang tuanya, sementara ahli warisnya masih kecil-kecil, ibunya sebagai wali wajib menjaganya. Dan ini harta anak yatim, nggak boleh digunakan sembarangan, harus dijaga dengan baik, bila perlu dikembangkan. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kemarin sempat ada pertanyaan melalui ANB itu. Boleh enggak harta saudara saya yang yatim tak pakai untuk investasi? Jangan, bahaya investasi ya. Ada peluang rugi. Nah, kalau rugi kan berkurang itu harta, bahkan bisa habis. Tapi Pak, hartanya banyak, meskipun banyak, tolong dijaga itu. Kamu punya amanah untuk menjaga itu. Sehingga ibu yang memegang harta dari suaminya, hak Anda hanya 1/8, ya. Istri dapat 1/8 jika mayit punya anak. Sisanya yang 7/8 hak anak, dan itu harta anak yatim. Lalu Allah Ta'ala ajarkan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji anak yatim itu sampai mereka sudah menginjak usia nikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kalian merasa mereka sudah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, silahkan serahkan harta mereka kepada mereka. Silahkan serahkan warisan itu kepada mereka. Para ulama ngasih penjelasan begini. Anak ini dikasih duit 100.000. Sejam habis, oh berarti belum dewasa. Besok lagi diuji lagi, bulan depan diuji lagi, dikasih 50.000. Dia bisa hemat, cuman dipakai 20 untuk makan, sisanya dia tabung. Oh berarti dia sudah dewasa. Sudah berhak untuk dikasih yang lebih banyak. Makanya Allah sebut, orang yang nggak bisa menggunakan harta dengan baik, itu sebagai sufaha, orang bodoh. Sehingga kalau ada orang yang usianya sudah 30 ke atas, dikasih duit 10 juta, habis dalam waktu semalam, dipakai untuk main PS, berarti masuk kriteria orang bodoh. Duitnya kemana Pak? Diberikan akik, subhanallah. Habis berapa? Tadi ini akik saya borong 10 juta. Orang kayak gini jangan dikasih harta. Dia terlalu boros. Nah, coba Bang. Ada mikrofon? Mikrofon ada di sini? Di belakang. Baik, ibu-ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan langsung? Silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu dimatikan, mikrofon satunya dimatikan. Baik, sudah Pak. Baik, silakan. Maksud saya dengan pertanyaan Ustaz, rumah dan toko yang belum dibagi waris, sedangkan rumah dan toko itu dipakai untuk tempat tinggal dan usaha saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kami sampaikan ya, begitu pemiliknya meninggal, berarti rumah dan toko ya. Ada ruko ya. Ini sebuah ruko. Ruko ini menghasilkan. Udah? Ketika ruko ini menghasilkan, ini milik siapa ruko ini? Milik semua ahli waris. Bisa Anda sebutkan ahli warisnya siapa saja?
7 bersaudara. Berarti ini milik 7 orang ya. Laki dan perempuannya saya nggak tahu. Yang jelas dia milik 7 orang. Objek ini disebut dengan objek apa tadi? Objek apa? Musya. Disebut dengan objek musya. Nah 7 orang ini, ibu ada ibu? Orang tua masih hidup? Udah meninggal dua-duanya. Berarti tinggal saudara ya. Laki berapa, perempuan berapa? Laki 3, perempuan 4. Coba, laki 3, perempuan 4. Berarti kalau bagi berapa ini Pak? 10 ya. Yang laki kan 2 kali 3, 6. Yang perempuan 1 kali 4. 4. Total 10. Sehingga satu objek ini dibagi 10. Sudah? Setiap anak laki-laki dapat berapa? 2/10. 1/5. 20%. Setiap anak perempuan mendapatkan berapa? 1/10. Sama dengan 10%. Berarti kalau ada hasil, maka 20% kali 3 untuk anak laki-laki. Begini, 10% kali 4 untuk anak perempuan. Kalau ruko ini menghasilkan. Nah kemudian Anda merasa ridho begini, Pak yang tinggal di situ enggak kami tarik bayaran, semua saudara ridho, boleh enggak? Boleh enggak? Yang penting semuanya ridho, boleh. Tapi untuk hasil rukonya kita bagi Pak, 20% untuk saudara yang laki-laki, 20% yang lain, saudara laki-laki yang lain, silahkan. Sesuai dengan porsi yang mereka miliki. Mafhum insyaallah? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, silakan. Ini tadi ada kasus ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah bangunan yang masih dalam satu PBB dibagi waris hitungannya berdasarkan NJOP berbeda-beda? Jadi maksudnya 4 pintu yang menghadap jalan utama dihitung berdasarkan NJOP jalan utama. 2 pintu samping dihitung mengikuti NJOP kampung, bukan jalan utama. NJOP jalan utama lebih mahal. Untuk masalah nilai itu dikembalikan kepada kesepakatan. Sehingga kalau ini digambarkan ya, ada jalan utama, lalu ini kena hook, ya, tanahnya kayak gini. Ini jalan utama, ini jalan kampung. Ya. Nah tanahnya ada di sini ya, ada di sini lahannya. Sudah? Karena ini luas, tentu yang dapat muka jalan utama lebih mahal dibandingkan yang belakang, Pak ya. Sudah? Ini kalau dibagi dengan memanjang kayak gini, tanahnya jadi nggak strategis, nggak enak untuk ditempati. Akhirnya mereka pertahankan dalam posisi biar lebih nyaman untuk ditempati, baginya dibuat kotak kayak gini misalnya. Nah kalau kayak gini, NJOP-nya beda, boleh nggak? Silahkan, kembali kepada kesepakatan. Dan Anda ketika mau membagi dengan gambar tertentu, lalu datangkan tim appraisal untuk menentukan nilai, silahkan. Masalah nilai itu kembali kepada kesepakatan. Syariat tidak mengatur dengan angka tertentu, yang penting dibagi sesuai dengan prinsip keadilan. Wallahu a'lam. Orang yang bekerja di lembaga ribawi, apakah hartanya tetap menjadi harta waris? Ada 2 keadaan. Apabila yang bersangkutan paham bahwa bekerja di lembaga itu hukumnya haram, beliau tahu secara aturan agama ini riba, ini haram, maka harta yang beliau dapatkan wajib untuk dikeluarkan, disalurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Tapi kalau beliau tidak tahu, bapak itu bekerja di sini sampai pensiun, dan beliau tidak ngerti kalau ini riba. Beliau juga nggak paham, ketika dikasih tahu beliau sudah udzur sekarang. Beliau sudah nggak ngerti, diajak mikir jauh-jauh beliau sudah nggak ngerti. Berarti harta itu didapatkan di posisi beliau tidak paham. Ini masuk dalam teori terkait harta haram ya. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Didapatkan dengan cara saling ridho. Itu kan ada dua keadaan. Tahu hukum. Nah, kalau tahu hukum statusnya haram. Nggak boleh disimpan, wajib dikeluarkan. Yang kedua, tidak tahu hukum. Kalau tidak tahu hukum, statusnya halal. Boleh untuk disimpan. Nah, posisi mayit yang mana saat bekerja? Yang nomor 1 atau nomor 2? Kalau beliau di posisi nomor 2, jadi warisan. Nanti anak-anaknya yang paham hukum, tidak apa-apa untuk memilikinya. Walhamdulillah. Tapi kalau dulu waktu bapak bekerja, dia tahu hukum, bapak ngerti. Kalau ini haram, ini tidak boleh. Cuman beliau tetap bertahan sampai beliau meninggal dunia. Ya mohon maaf, sejak kapan beliau tahu, sejak itu harta yang beliau dapatkan statusnya haram. Sehingga tidak boleh untuk diterima. Paham ya? Baik. Konsekuensinya ketika itu bukan harta bapak, maka berarti tidak menjadi harta waris. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Contohnya apa Pak? Menipu, korupsi, ngambil sogok, dan seluruh turunannya. Basah di bagian pengadaan dan seterusnya. Sehingga bapak kaya dari hasil seperti ini. Ada banyak harta negara yang dia miliki. Kemudian beliau meninggal dunia. Sepeser pun ahli waris tidak boleh ngambil. Serahkan, kembalikan ke negara. Kalau tidak, jadi beban berat bagi mayit. Karena ini bukan warisan, itu harta orang. Dan harta orang yang disimpan oleh pejabat tertentu, orang tertentu, sampai meninggal dunia, wajib untuk dikeluarkan. Makanya sampai ada saran yang diberikan oleh sebagian ulama Hambali, kalau orang itu nggak yakin hartanya bersih 100%, dianjurkan agar dia berwasiat sepertiga. Sehingga sebelum mati dia berwasiat. Saya nggak yakin harta saya bersih. Saya pingin biar nanti tidak meninggalkan harta haram, harta yang kotor. Saya wasiatkan sepertiga untuk kegiatan kaum muslimin, untuk masjid, untuk pondok dan seterusnya. Sehingga dia bersihkan dengan cara di detik-detik terakhir dia wasiatkan. Tapi kalau dia yakin hartaku tidak ada yang campuran yang haram, kalaupun ada yang kecil banget, dia boleh wasiat di bawah sepertiga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama belum diputuskan untuk siapa, berarti menjadi apa tadi? Objek musya. Kata kunci objek musya ini cukup bisa menjawab banyak kasus. Ketika dia jadi objek musya, berarti milik bersama. Terus hak anak berapa? Sesuai porsi. Yang laki-laki 2 kali, perempuan. Nah, kalau kasusnya seperti tadi, yang laki-laki dapat 20%. Hasil dari kontrakan 100 juta per tahun, 20%, 20 juta masuk anak laki. Ada 3 anak, berarti 60 juta ke masing-masing mereka, 20 juta. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Nah. Baik. Kalau Anda ingin agar ibu tidak berdosa, dan Anda berharap ibu kalau bisa jangan cepat mati,
Loh kan anak berharap biar bisa berbakti kepada ibunya. Surga yang paling, pintu surga yang paling tengah adalah orang tua. Sehingga rawat ibunya baik-baik. Maka kami sarankan sebagai anak sebaiknya jangan minta. Cukupkan dengan pendapatan pribadi, warisan bapak biarlah utuh seperti itu. Sehingga kalaupun Anda butuh, tidak berharap dari arah warisan. Biar tidak ada kesan ibu endolim sama anak. Anda tidak meminta, Anda tidak merasa butuh, sudahlah saya berjuang untuk cari yang lain. Karena warisan itu murni pemberian. Dan itu bukan harta yang terhormat. Nabi SAW ketika ditanya tentang harta yang terhormat, apa yang beliau katakan? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang paling terhormat adalah gaji yang kau terima dari kerjamu dan keuntungan jual beli yang sah. Bukan berharap warisan. Nadai warisan orang tua, ini bukan termasuk harta yang turun. Makanya berjuang sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Nah, kami sarankan sebagai anak agar ibu tidak terbebani dengan dosa, maka kalau bisa Anda relakan itu. Jangan sampai Anda merasa saya didolimi oleh ibu. Meskipun dalam pembahasan bisa jadi ibu dolim. Tapi kami sarankan untuk anak ya khususnya. Kalau untuk ibu nanti saran saya beda. Ini saran untuk anak. Tolong jangan berharap itu. Sehingga kalau ibu meminta gak usah dibagi dulu sampai ibu mati, Anda relakan. Biar ibu tidak terbebani dengan dosa zalim. Nah. Orang tua masih hidup ya. Orang tua masih hidup berarti beliau bisa ngasih apa kalau masih hidup? Hibah. Berarti beliau bisa memberi hibah. Nah, agar hibah itu mengikat sehingga pindah hak milik, maka hibah itu harus diserahkan. Sehingga kalau memang orang tua serius mau ngasih hibah, ya tolong diserahkan. Tapi kalau beliau cuma secara aklamasi, ini milik kamu, namun belum pernah ada penyerahan, berarti beliau belum serius dalam memberikan hibah. Al-Haythami memberikan syarat ya terkait masalah hibah. Begitu hibah itu sudah dinyatakan, lalu diserahkan, anak itu bebas untuk melakukan apapun terhadap objek itu. Mau dia sewakan, mau dia jual, mau dia apa-apain terserah. Orang tua nggak berhak untuk nahan. Kenapa? Karena dia sudah pindah hak milik. Karena objek ini sudah pindah hak milik. Sehingga jika memang betul orang tua menghibahkan, maka orang tua harus memberikan hak penuh kepada anak untuk memanfaatkan objek itu sesuai yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Panjang dong. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon arahan dan nasihat. Bagaimana cara pembagian harta warisan jika seorang istri meninggal, sedangkan istri rahimahullah baru nikah 5 tahun dan dinafkahinya 1 tahun. 4 tahun selebihnya hingga wafat dan diberikan istri rahimahullah. Istri rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana warisan istri? Berarti suami masih hidup itu? Tidak ada datanya ya, tidak diceritakan. Jika seorang istri meninggal, ini suaminya masih hidup atau tidak? Karena tidak memiliki anak. Kalau suami masih hidup, maka suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Nggak punya anak. Jika wanita tidak punya anak, suaminya dapat berapa? Setengah. Suaminya dapat setengah. Sisanya, yang setengahnya
diserahkan ke saudara-saudaranya mayit, saudara-saudaranya istri tadi. Dengan berbandingan 2:1. Anak laki-laki dapat 2, saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Insya Allah catatan ini nanti kami berikan ke takmir, dan bagi Bapak Ibu yang berminat nanti bisa minta ke takmir ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.